Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya coba akan menyampaikan yaitu pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah sesi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuan tiga kita membahas tentang profesionalisme kerja di bidang informasi teknologi. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut yang kita bahas nantinya adalah pertama adalah kompetensi di bidang IT. Jadi apa saja yang harus kita pelajari ketika kita terjun dalam bidang IT. Yang kedua adalah bidang pendidikan atau pelatihan. Terus yang ketiga adalah sertifikasi. Ya, oleh pekerja di bidang IT. Nah, ini adalah kompetensi di bidang IT. Yang pertama adalah keterampilan pendukung atau support ya. Support lah istilahnya. Dalam sebuah organisasi, baik di kantor atau di kantor lah. Yang pertama adalah harus memiliki kemampuan untuk instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Sistem operasi yang sering digunakan itu ada Windows dan ada Linux ya. Instalasi itu memasang sistem operasi ya, yang awalnya laptop atau komputer yang kosong kita install. Yang kedua adalah memasang dan konfigurasi mail server, FTP server, dan web server. Nah, ini biasanya komponen terkait kita menggunakan jaringan komputer atau bekerja dalam lingkungan internet, local area network, di mana kita bisa mengatur mail server ya, sebagaimana kita mengirim dan menerima file kita sebut FTP ya, file transfer, dan web server. Server di sini adalah bagaimana ketika kita menjalankan sebuah aplikasi web yang bisa dibuka dari mana saja. Terus menghubungkan perangkat keras, menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, misalnya ya, atau menghubungkan komputer dengan printer, atau menghubungkan server dengan beberapa klien. Terus yang keempat yaitu memiliki kemampuan programming, kemampuan untuk membuat sebuah aplikasi ya, atau menguasai bahasa pemrograman. Itu adalah keterampilan pendukung untuk informasi. Ini beberapa hal yang harus dikuasai. Yang kedua adalah keterampilan pengguna. Sebagai pengguna ya, atau user. Yang pertama adalah mampu mengoperasikan perangkat keras. Ya, seperti laptop, menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Ya. Kedua adalah administer dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung network. Kita mengatur ya, pengaturan yang ada di sistem operasi. Tentunya sistem operasi yang tidak sendiri atau komputer yang sifatnya jaringan, bukan personal. Ya. Ketiga adalah administer dalam perangkat keras, mengatur, menambah perangkat keras. Ya. Kita akan dipasang perangkat keras seperti webcam, misalnya ya. Kalau mau ditambah install printer baru, nah itu harus susah. Terus mengelola network security, jadi menjaga keamanan dalam jaringan komputer, misalnya dengan bisa menginstal antivirus, bisa menjaga hak akses dari user yang menggunakan komputer dalam jaringan tersebut. Terus administer mengolah database. Ini mengelola database. Database itu penggunanya ditentukan. Terus ya siapa saja yang boleh menggunakan itu ditentukan. Namanya dikelola ya. Data-data apa saja yang ada di dalam database. Selanjutnya mengelola network security, ya, keamanan dalam jaringan komputer, install antivirus atau dengan menjaga
membatasi hak akses seseorang, semua dibatasi. Tentunya ketika bekerja di dalam jaringan komputer. Terus membuat aplikasi berbasis desktop atau berbasis web dengan multimedia. Nah ini ya, aplikasi itu secara garis besar bisa dijalankan tanpa menggunakan bantuan browser atau bantuan internet. Jadi kita bisa panggil di komputer kita. Kita sebut dengan berbasis desktop. Tapi harus diinstal dulu aplikasinya ya. Yang berbasis desktop. Atau saat ini yang banyak digunakan aplikasi berbasis web ya, dengan multimedia, mungkin ada lagunya, ada suaranya, ada gambarnya bagus, ada animasinya. Gitu. Nah, itu kemampuan dari si pengguna informasi teknologi. Dia bisa menggunakan, dia bisa mengelola. Di sini disebutkan juga, ya, dia juga bisa membuat. Yang ketiga adalah pengetahuan di bidang informasi teknologi. Pertama, pengetahuan dasar perangkat keras, memahami organisasi dan arsitektur. Dia tahu cara kerja memori, dia tahu letaknya hard disk di mana, dia tahu letak prosesor di mana, fungsinya prosesor seperti apa. Itu dia menguasai arsitektur komputer. Jadi di dalam komputer kita itu ada apa saja. Yang kedua, dasar-dasar telekomunikasi. Mengenal perangkat keras komunikasi, data, serta memahami prinsip kerjanya. Nah, di sini komunikasi ya, prinsip kerjanya. Bagaimana jaringan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Bagaimana ketika kita mengirim file dalam satu jaringan komputer. Ya. Yang ketiga adalah bisnis internet, mengenal berbagai jenis internet. Misalnya kalau dulu musim buka usaha warnet, atau sekarang multiplayer game, ya, banyak game. Ya. Itu bisnis yang berhubungan dengan internet. Atau Anda mau buka atau berjualan koneksi internet, seperti ISP. Kita membangun ISP, Internet Service Provider, perusahaan yang menyediakan layanan untuk akses ke internet. Saat ini itu lagi banyak nih, mulai dari proses pandemi, dulu saya lihat banyak sekali ya, selain Telkom, nah ini dia banyak perusahaan-perusahaan lain atau vendor-vendor lain juga yang melakukan bisnis. Bidang teknologi secara umum dibagi menjadi 4, tentunya teknologi informasi. Yang pertama adalah yang bergelut dengan software. Itu di dalamnya yang berhubungan dengan software, sistem analis. Sistem analis itu dia bisa menganalisa dan merancang jika membangun sebuah program atau sebuah aplikasi. Yang kedua adalah pemrograman web. Dia bisa membuat aplikasi ya, seorang programmer menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan PHP, menggunakan Java, atau bahasa lainnya. Terus ada web design. Web design ini lebih kepada tampilan atau desain dari database-nya ya. Terus web programmer, ada web design sendiri, ada web programmer. Kalau web programmer ini lebih kepada pengkodean program yang dibuat ya. Tuh, disebut profesinya adalah web programmer. Jadi ada web design sendiri, ada web programmer sendiri. Ya. Web programmer tadi membuat aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kalau yang berbasis web, setahu saya itu ada PHP yang populer, banyak digunakan ya. Yang kedua adalah kelompok kedua yang bergelut di hardware, yaitu technical engineer dan networking engineer. Ini ada network engineer, hardware ya, sebenarnya ada kerusakan pada jaringan. Yang ketiga adalah kelompok operasional sistem operasi. EDP itu di sini adalah Electronic Data Processing atau operator lah yang suka data. Nah, dia hanya memiliki kemampuan seperti itu. Memiliki kemampuan untuk install misalnya EDP itu memang dia hanya menginput data terusnya ya.
Yang keempat adalah kelompok keempat yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi. Teknologi informasi, misalnya tadi buka internet, terus buka jual beli laptop atau komputer, atau buka usaha penyewaan laptop, nah, itu sangat terbuka sekali. Atau Anda suatu saat bisa bersama membuat sebuah tim software developer, dalam artian Anda bisa membuat aplikasi, ya. Nah, ini adalah model Southeast Asian Regional Convention, ya. Ada profesi IT, di dalamnya ada pendidik dan pelatih. Jadi ke atas profesi ada pengajar, yang kedua adalah bagian mengembangkan, dan yang ketiga adalah bagian pendidik support. Ya, seperti saya, misalnya instruktur, ada dosen, ada guru. Terus untuk yang sistem development, itu ada programmer, ada sistem analis, ada pengajar. Ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya sebuah proyek, ya. Yang ketiga adalah spesialis support yang mendukung. Tadi disebutkan tim pendukung, ya. Spesialis pada bidang tertentu, ya. Itu udah beda-beda nanti job desk-nya atau tugasnya, ya. Nah, setiap jenis pekerjaan dari skema di atas, contoh supervise. Supervise itu adalah orang yang sudah terbimbing. Masa kerjanya sebelumnya adalah 0 sampai 2 tahun. Masih butuh pengawasan dan petunjuk. Masih perlu diawasi. Yang kedua adalah moderately supervise. Ya, 3 sampai 5 tahun pengalamannya. Masih perlu dibimbing. Biasanya ini yang kuliah dari D3 bisa melakukan yang ketiga adalah independent atau managing, ya, atau mandiri, tidak membutuhkan bimbingan. Ini misalnya sifat atau posisi jabatan pimpinan, ya. Kan dianggap kita udah saya, ya. Dan terus model yang tadi pertimbangannya adalah free, function oriented, testable, certifiable, terus applicable. Cross country job harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman. Ya. Yang kedua adalah title oriented, gelar bisa berbeda, yang penting fungsinya sama. Mungkin kalau di sini sarjana komputer, kalau di luar apa? Misalnya, setahu saya misalnya kalau di sini adalah dokter, di luar misalnya PhD. Nah, itu sama aja, cuma ya namanya, ya. Ya. Yang ketiga adalah testable atau certifiable, job dapat diukur atau diuji. Jika Anda diundang dikasih materi, setelah itu ada ujiannya. Kalau lolos dapat sertifikat, jika tidak, misalnya lagi. Applicable fungsi yang definisikan harus diterapkan pada mayoritas profesional ITI di region masing-masing. Nah, di sini adalah instruktur IT, ya, adalah orang yang memiliki potensi, sini kompetensi dan tanggung jawab proses belajar mengajar atau melatih di bidang teknologi. Itu sebagai seorang pengajar, ya, dia. Instruktur IT harus memiliki kombinasi kemanapun, menguasai pengetahuan tentang software dan hardware yang jadi tanggung jawabnya. Itu instruktur, ya, pengajar. Yang kedua adalah pengembang sistem.
Sistem di sini adalah bisa programmer, bisa sistem analis, bisa project manager. Programmer di sini orang yang seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak. Ya, nah, ada yang dikatakan dulu adalah real programmer. Real programmer itu masa-masa sulitnya benar-benar mengetikkan semua perintah, mengetikkan semua coding. Tapi sebaliknya, sini coba kita dibantu oleh software dalam mengelola ya. Sistem analis, ya ini tugasnya bisa Anda baca ya, saya ambil satu. Meneliti kebutuhan manajemen, menangani penguasaan, peralatan, pengolahan, dan data yang berinteraksi dan ya itu analis. Nih, project manager. Project manager itu dia orang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan perencanaan skala proyek. Terus seorang project manager harus punya sertifikat, sertifikat project manager, project management profesional. Jadi tidak asal menjadi seorang, dia punya sertifikat dulu. Spesialis support, support atau pendukung. Ini sertifikasi ya. Sertifikasi sekarang juga Anda harus memiliki sertifikasi ya agar bisa melakukan skripsi atau ujian akhir. Syaratnya wajib saya lihat ya di situ. Ada sertifikasi untuk programmer, ada sertifikasi untuk ya sertifikasi. Ya. Kenapa harus memiliki sertifikat? Kita harus mengukur sertifikatnya ada, jika tidak ulang lagi. Ada juga untuk project manager, ada CDP, ya. Terus hambatan, kenapa tidak banyak yang sertifikasi, mahal, kemampuan kurang memadai terhadap penguasaan materi, kebutuhan pengetahuan dan kemauan di atas rata-rata. Oke, ini tugas jelaskan bagaimana bentuk profesionalisme dalam profesi seperti polisi, hakim, dokter, programmer, data entry operator, database administrator, dan sebagainya. Pilih satu profesi bidang IT dan satu profesi bidang non IT. Akan udah kerjakan, bisa diterima saya atau saya coba kerjakan nanti. Dan dulu ya materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.